sekedar olahraga, sekedar jalan-jalan, kuliah, kerja. Kalau kita mau jujur, kita mau evaluasi, kita mau muhasabah diri, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah? Maka Rasulullah luar biasa pernah berpesan kepada kita, barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, dan orang lain itu melakukan kebaikan atas ajakan kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari kita mengajak, pahala dari orang itu melakukan karena ajakan kita, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ternyata dakwah ini bisa melipat gandakan amal ibadah kita. Ya enggak? Kalau kita mau jujur, maka kita bersyukur berada dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan. Kita mengajak orang lain untuk baik, sehingga amalan kita itu, amalan dakwah kita itu bisa untuk mengejar, kita bisa untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah yang mungkin setiap hari kita rutin sholat wajib, sholat sunnah itu pun kalau kita sempat, atau kalau kita nggak malas, maka dakwah menjadi sarana amal yang sangat luar biasa. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan juga umatnya. Baik, teman-teman semuanya, di pagi hari ini kita akan bicara tentang usul fikr. Mungkin diantara antum sudah ada yang sering ikut materi ini, tapi tidak apa-apa untuk mengulang dan semakin memantapkan diri kita atas ilmu usul fikr ini. Ikhwanillahi, sejarah usul fikr sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Tapi secara istilah usul fikr di masa itu belum ada. Baru ada secara bentuk usul fikr. Jadi sudah ada sejak masa Rasulullah, tapi istilahnya belum ada diistilahkan usul fikr. Istilah usul fikr paling muncul pada abad-abad 19. Tapi di masa Rasulullah bentuk usul fikr itu sudah kental dan nyata adanya. Misalkan apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Misalkan apa? Bentuk usul fikr pada masa Rasulullah. Yang Ikhwan, ada yang ngasih contoh? Apa? Apa? Rasulullah menyembelih hewan sapi. Ya, boleh. Yang Ahwat, ada yang bisa ngasih contoh? Saya kayaknya berdiri saja. Yang Ahwat, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh usul fikr pada masa Rasulullah. Apa enggak? Yang pakai kacamata sama saya. Fitnah pada Siti Aisyah, betul. Dan kita juga masih sangat ingat ketika ada pembesar-pembesar Quraisy melakukan konspirasi kepada Rasulullah. Rasulullah mau dikatakan tukang sihir, ya enggak? Orang gila. Tukang sihir, orang gila, macam-macam sebutan yang disebutkan pada Rasulullah SAW. Ini bentuk usul fikr pada masa Rasulullah, sudah nyata adanya. Atau kalau kita mau menilik jauh sebelum Rasulullah, ya kisah Nabi Adam. Walaupun yang melakukan usul fikr ini iblis, ketika meminta Adam makan buah kuldi. Dan kata-kata yang dipakai iblis bukan Allah melarang kamu, bukan pakai kata-kata melarang, tapi kata-kata lain yang lebih halus maknanya. Inilah usul fikr. Sehingga dengan rayuannya setan tadi, iblis tadi, Adam dengan
eh, apa? Dengan takdir Allah juga memakan buah kunti itu dan akhirnya diturunkan ke muka bumi. Nah, ini bentuk ghusl fikr yang memang sejak zaman Rasulullah, sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Tapi istilahnya belum dinamai dengan ghusl fikr. Sekarang zaman sekarang pun itu terjadi. Karena kata orang kan sejarah terus berulang ya. Sejarah terus berulang. Kenapa mereka melakukan ghusl fikr kepada kita? Atau jangan-jangan di sini masih ada yang tidak percaya, wah ghusl fikr enek, gawe-gawe wong Islam wae. Kenapa mereka melakukan ghusl fikr kepada kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih snack. Apa mas? Iya, tidak silakan Islam Jaya. Yang akhwat? Yang pakai kacamata lagi? Depan? Apa mbak? Kamu kok ini loh, pakai kacamata ini loh. Nah, iya. Jangan dicopot kacamatanya, jangan dicopot. Apa mbak? Mereka tidak ingin Islam jaya. Betul. Saya tambahi. Karena sifat dakwah Islam adalah merubah. Ini yang tidak mereka suka. Saya ingin mengasih contoh pada masa Rasulullah. Ketika itu sistem yang dibuat oleh orang-orang Quraisy sudah sangat mapan. Tapi ketika Rasulullah datang, Rasulullah merubah sistem. Rasulullah merubah sistem yang sudah mapan. Kepentingan-kepentingan mereka Quraisy ketika itu sangat terpenuhi dengan baik. Tapi ketika Rasulullah datang, kepentingan mereka terganggu dengan perubahan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kalimat sederhana, La ilaha illallah. Langsung seketika itu pembesar-pembesar Quraisy merasa terganggu kepentingannya karena ada sebuah sistem yang ingin dirubah oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah yang benar adalah dakwah yang membuat kesal musuh-musuh Islam. Ini baru dakwah yang benar. Kalau dakwah santai-santai saja, gak ada gangguan, berarti dakwanya salah. Saya tegaskan lagi, dakwah yang benar adalah dakwah yang membuat musuh-musuh Islam itu marah. Maka benar kata Muhammad Nasir, ketika umat Islam beribadah di masjid-masjid banyak, dibiarin sama mereka. Tapi kalau sudah umat Islam ngurusi ekonomi, ngurusi politik, langsung dipukul. Ini karena memang sifat dasar dakwah ini merubah. Maka orang-orang yang punya kepentingan dengan sistem yang sekarang ini berlangsung, mereka pasti tidak rela kepentingan mereka diganggu. Ini yang membuat mereka melakukan ghusl fikr kepada kita. Karena kita punya sistem sendiri yang sistem ini jelas bertentangan dengan sistem mereka. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Nah, ini yang membuat mereka tidak suka kepada kita. Maka kalau ada sekelompok dakwah yang dakwanya santai-santai, tidak ada konspirasi, tidak dibully, tidak difitnah, itu dakwanya dipertanyakan. Dakwanya dipertanyakan. Mereka hanya mengitari masjid saja. Masjid hanya digunakan untuk ibadah ritual-ritual saja. Sholat, tilawah. Tidak ada musuh yang takut dengan orang-orang seperti ini. Tapi kalau orang-orang Islam sudah masuk pada dunia ekonomi, pada dunia politik, baru mereka takut.
Ini yang mereka takuti seperti itu. Kasus yang baru terjadi misalkan kasusnya Ustadz Yusuf Mansur. Beliau bisnisnya luar biasa, pesat perkembangannya. Mereka sudah mulai takut sama Yusuf Mansur. Maka Yusuf Mansur dibully. Ya, dibully. Yang dikatakan bisnisnya ilegal lah, macam-macam. Umat Islam yang berusaha masuk dunia politik sama, dibully, difitnah, ada pencemaran nama baik, sama. Tapi kita lihat sekelompok kaum muslimin yang dakwanya hanya sekitar masjid, pengajian toh isine. Pengajiannya terbatas hanya misalkan akidah, ibadah. Musuh nggak akan takut sama kelompok yang seperti ini. Ada nggak kelompok seperti ini? Ada. Ya, mereka merasa cukup dengan ilmunya, sehingga mencukupkan diri pada masjid saja. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Mbak? Nggak kelihatan ya wes. Perasaan gue slap. Kelihatan seperti gini. Dan sekali lagi, Usul Fikr ini membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan yang saya bacakan tadi di depan, itu surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardu ankal yahudu walan nasara, bahwa mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara hatta mereka tidak akan suka, tidak akan pernah suka kepada kita, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti millatahum, milah mereka, sampai kita mengikuti apa kemauan mereka, sampai kita mengikuti gaya mereka, sampai kita mengikuti cara-cara hidup mereka. Jadi milah ini artinya luas. Jadi mereka tidak akan suka kepada kita sampai kita ini mengikuti cara-cara mereka. Ingat, ini yang bicara Allah, bukan saya. Ya, yang bicara Allah bukan saya. Makanya mungkin kalau ada yang berpikiran materi Usul Fikr ini hanya menimbulkan permusuhan, memang benar. Kita memusuhi mereka karena mereka yang memusuhi kita. Memang benar, saya katakan memang benar. Permusuhan antara hak dan batil ini akan senantiasa terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini adalah ayat permusuhan hak kepada yang batil. Karena mereka sudah terbukti dari sejarah, sudah terbukti mereka yang senantiasa menyerang kita. Dari kajian-kajian ilmiah juga mereka lah yang menyerang kita. Maka kalau kita santai-santai saja, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mengawasi mereka, kita akan hancur. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nidham sayaghlibuhu al-batil bi al-nidham. Kebenaran yang tidak terorganisasi, kebenaran yang tidak punya sistem, kebenaran yang tidak punya aturan main, itu akan mudah dikalahkan oleh keburukan yang terorganisasi. Ya, yang panas geser aja, Mbak. Geser. Gak apa-apa, geser aja.
Nggak dimarahi panitia. Nanti kalau dimarahi panitia saya gantian marahi panitia. Jadi memang kalau dikatakan ini adalah permusuhan kita kepada yang batil, memang benar. Memang benar. Kita masuk pada slide. Ghazul fikr terdiri dari dua kata, ghazwah dan fikr. Ya, pindah dulu. Sebentar, ini lagi pada tidak fokus. Sudah fokus lagi? Iya. Ya. Ghazul fikr, ghazwah dan fikr. Artinya adalah perang apa, Mas? Perang pemikiran. Betul. Perang pemikiran. Kita lihat ini komentar dari William Edward Gladstone tahun 1809-1898. Beliau adalah seorang Perdana Menteri Inggris pada masa Ratu Victoria. Jadi sejarah Ghazul Fikr diawali dengan kekalahan mereka 9 kali kalah dalam perang salib. Ya, 9 kali kalah dalam perang salib, sehingga mereka mencari cara lain untuk bisa mengalahkan kita. Akhirnya ketemulah si William Edward Gladstone ini menyimpulkan, selama Al-Quran, ya ini, selama Al-Quran masih ada di dalam genggaman mereka, mereka masih berpedoman kepada Al-Quran, mereka maksudnya adalah kita, umat muslim, Eropa tidak akan sanggup menguasai wilayah timur. Bahkan Eropa sendiri tidak akan tentram. Ini kata-kata William Edward Gladstone. Dan kesimpulan ini sama dengan kesimpulan Raja Louis yang ke-10 yang memimpin pasukan salib ketika itu. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan kaum muslimin secara fisik? Ternyata setelah diteliti oleh si Raja Louis X ini, kesimpulannya sama. Selama kaum muslimin masih memegang Al-Quran, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sama. William Edward Gladstone. Ternyata kuncinya adalah ini. Sehingga mereka merubah cara dari invasi secara fisik kepada invasi secara pemikiran. Jadi pikiran kita yang diserang oleh mereka sekarang. Pastor Simon juga pernah berkata, ya, selain Al-Quran, kekuatan yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Ini Pastor Simon mengatakan, persatuan Islam yang merupakan cita-cita dan impian bangsa berkulit coklat mendorong mereka untuk menolak dan membebaskan diri dari kekuatan Eropa. Ini Pastor Simon. Nah, kita lanjut saja, kita percepat saja. Apa tujuan Ghazul Fikr? Yang pertama adalah ifsadul akhlak, merusak akhlak kaum muslimin, dan tathimul fikroh, menghancurkan fikroh. Ya. Pernah melihat video ini? Yang mahasiswa IAIN pernah? Belum pernah? Ada yang sudah pernah? Yang ahwat ada yang sudah pernah? Ini suaranya nggak ada ya, Mas ya?
Ini contoh kerusakan fikroh mahasiswa IAIN ya. Yang di akhir video ini ada mahasiswa berkacamata gondrong. Jadi pas acara ospek mahasiswa baru, mahasiswa senior ini mereka membuat area bebas Tuhan ya. Setiap seniornya presentasi tentang pemikiran-pemikiran yang kacau ya. Ini area bebas Tuhan, ateis dia presentasi, gak ada Tuhan. Yang paling menyakitkan adalah yang terakhir, mahasiswanya gondrong pakai kacamata, dia meneriakan anjing hu akbar. Kalau dia tidak bertobat, semoga laknat Allah menimpa dia. Amin. Ya, dia meneriakan anjing hu akbar. Ini sudah pengkhianatan dan penghinaan luar biasa kepada Allah. Jadi kata Allahnya diganti anjing. Ini terjadi di IAIN Bandung, sekolah Islam ya. Ini masih agak lama nih yang rambutnya gondrong nih. Gondrong berkacamata. Kalau saya cuma kacamata tapi tidak gondrong. Ya, kita lihat. Ini sinkretis. Orang-orang sinkretis. Jadi fikrohnya sudah diganti, bukan Islam. Tapi sudah Islam dicampur liane-liane. Dengan video ini membuktikan bahwa tujuan tatimul fikroh mereka, menghancurkan fikroh, berhasil. Berhasil nggak? Berhasil. Sampai ada yang berani mengatakan anjing hu akbar. Tidak hanya mengatakan, malah meneriakan anjing hu akbar. Ini subjektivis amoral. Jadi semuanya dinilai menurut akal saja. Orang akal berarti orang benar. Dia ngomong bercinta dengan Tuhan. Ini sayangnya nggak ada mengerasnya ya. Ya, ini lagi-lagi pakai kacamata ya, kacamata hitam. Yang awal bisa lihat nggak? Nggak bisa. Ini rasionalis. Ini juga yang punya pikiran kalau tidak rasional berarti tidak benar. Ya, ini yang gondrong pakai kacamata. Kita lihat tulisannya itu, anjing hu akbar. Teriakannya anjing hu akbar. Kita berzikir bersama. Kalau dia tidak bertobat, kita doakan semoga laknat Allah menimpa mahasiswa itu ya, ya pakai kacamata itu. Jadi ini bukti video bahwa Ghazul Fikr lebih berhasil merusak kaum muda muslim daripada dengan kekuatan fisik. Ya, tujuan yang kedua adalah larutnya kepribadian. Idhahabus syaksiyah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ar-ridah, pemurtatan.
Kalau masih ada yang tidak percaya ada gerakan kristenisasi, maka ini yang ngomong adalah Pendeta Dr. A.A. Yewangoe, Ketua Umum PGI di majalah Kristen Narwastu nomor 2 Agustus 2003, halaman 15. Dia mengatakan, memang tidak perlu dibantah, gereja senantiasa melakukan kristenisasi sebagai mandat skriptural. Jadi bagi mereka, mengkristenkan adalah sama seperti kita dakwah. Tapi sayangnya mereka berdakwah kepada orang yang sudah beragama, terutama agama Islam. Saya pernah diajak oleh teman-teman Arimatea ke Gunung Kidul. Di sana kristenisasi luar biasa. Antum tahu Gunung Kidul ya, wilayahnya kering, agak sulit dijangkau. Tapi di sana berdiri gereja yang sangat megah, besar, luar biasa. Sedangkan masjid punya umat Islam di sana dari apa? Bekas kandang kambing. Itu dipakai buat sholat, dipakai buat TPA. Ada satu orang yang berdakwah di sana, hanya satu orang. Saya lupa namanya. Dia menunjukkan gerejanya luar biasa. Ya kita sambil umat itu menunjukkan gerejanya. Wah, ini gerejanya luar biasa. Ini masjid kita dari bekas kandang kambing. Jadi dia seorang diri melawan kristenisasi. Ya. Jadi kristenisasi itu ada. Ini juga kata-kata Pendeta Erastus Sabdono MTH, seorang gembala sidang Rehobot, dalam majalah Kristen Spirit nomor 10 tahun 2003 halaman 13 menyatakan, kita berubah dari manusia dunia menjadi manusia rohani. Istilah gereja memasehikan, mengkristenkan dunia. Inilah yang dimaksud dengan transformasi. Ya. Jadi memang kristenisasi itu nyata, bentuk Ghusul Fikr. Ini Pendeta Yonatan Patiasina, Youth Minister Fellowship, dalam bukunya Transformasi Indonesia menulis, transformasi berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai kerajaan Tuhan, ajaran kekristenan mempengaruhi seluruh dimensi masyarakat. Ya, jadi kristenisasi itu memang ada. Dan mereka juga masuk dunia politik dengan mendirikan Partai Damai Sejahtera. Maka saya berpesan, antum semua jangan anti politik. Kalau kita anti politik, mereka yang masuk ke politik. Kita dicekoki anti politik, sedangkan mereka malah masuk sendiri. Memang sengaja seperti itu settingannya. Ya, ini target mereka. Mereka akan mencapai R1 presiden. Ini saya dapat dari seorang ustadz pas kajian. Ya. Ustadz ini memang gaweane ngono-ngono kuwi. Gaweane menyelidiki tentang kristenisasi. Jadi memang mereka sudah punya target seperti ini. Akhirnya sampai pada R1. Di Solo ketika wali kotanya Efek Rudi, di Manahan berdiri sekolah Kristen yang sangat besar. Udah pernah lihat? Iya kan? Itulah pentingnya kita menguasai politik. Kalau politik dikuasai mereka, wah luar biasa. Gak hanya satu mungkin sekolah Kristen. Yang mana, yang UNS mungkin ya tidak juga. Ini kalau kita menjauh dari politik, malah justru mereka yang akan menguasai dunia politik. Ya. Maka saya pesan jangan anti politik.
Rasulullah sendiri tidak anti politik. Rasulullah sendiri mendirikan negara namanya negara Madinah. Itu politik. Ya nggak? Dia Rasulullah menjadi pemimpinnya sendiri. Itu politik. Dan politik jangan sampai dimaknai secara sempit. Wah, politik kotor, wah politik hanya partai politik. Tidak. Politik adalah bagaimana cara kita memuluskan tujuan kita. Ini makna secara luas. Ini bentuk kristenisasi yang lain. Dia baca Bible, tetapi bacanya seperti baca Quran. Sayangnya tidak ada suaranya. Suaranya kayak kiroah. Saya yakin ahwal di sini tidak semua bisa kiroah, tapi dia bisa kiroah, baca Bible. Wisuda Perdana Institut Teologi Kalimatullah ITK, Konsentrasi Studi Islam, Jakarta 29 Maret 2004. Jadi dia baca Bible, tetapi lagunya kayak orang murotal. Nanti bisa, kalau ada yang bawa flash bisa minta lah videonya. Kita lanjut saja. Kita percepat ya, karena sudah siang. Dalam salah satu konferensi kristenisasi, Samuel Marinus Duemer pernah dikritik oleh seorang supervisor kristenisasi tentang upaya kristenisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika yang dianggapnya gagal. Ya. Jadi Duemer dikritik. Kritikannya seperti ini. Meskipun sudah banyak uang yang dihamburkan dan tenaga yang dicurahkan, namun tidak seorang pun umat Islam yang masuk Kristen. Ini kritikannya. Tapi Duemer menjawab, tujuan kita 15 menit lagi. Tujuan kita bukan mengkristenkan umat Islam. Ini tidak akan sanggup kita lakukan. Tetapi target kita adalah menjauhkan bangsa muslim dari Islam. Ini yang harus kita capai, walaupun mereka tidak bergabung dengan kita. Ya. Kalau masih ada yang penasaran dengan kata-kata ini, bisa dicek di buku Gospel Vicar. Saya punya bukunya, itu buku sudah tua, sekarang sudah tidak ada. Ya. Saya punya bukunya. Tulisan Dr. Sabuk Marzuk. Jadi memang tujuan mereka bukan langsung kita murtad jadi Kristen, tidak. Tapi tujuan mereka adalah dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari sunnah, dijauhkan dari Islam. Kalau kita melihat fenomena yang sekarang terjadi, berhasil nggak ini? Berhasil ya? Berhasil. Gospel Vicar lebih berhasil. Tapi coba kita lihat di Palestina. Mereka diserang secara fisik. Sampai sekarang, sampai detik ini saya ngomong, Palestina belum bisa dikalahkan. Ya enggak? Iya. Jadi memang sudah terbukti Gospel Vicar lebih, dampaknya lebih besar. Ya. Metode yang digunakan mereka menggunakan taskik, proses pendangkalan, membuat kaum muslim ragu dengan Islam. Hasilnya kaum muslimin terjadi penyimpangan dan terpecah belah. Taskik, jadi pendangkalan akidah. Orang kalau akidahnya sudah rusak, berbuat apapun itu tidak takut. Ya, orang kalau akidahnya sudah rusak, berbuat apapun tidak takut. Kemudian yang kedua adalah taswih, pencemaran, pelecehan kepada Islam, sehingga menghilangkan kebanggaan umat kepada Islam dengan membuat citra buruk dan fitnah. Hasilnya kita minder, kita tidak percaya diri. Contoh, orang yang jenggotan
teroris. Orang yang celananya cingkrang, teroris. Ya ya. Berhasil nggak metode ini? Berhasil. Maka saya juga pesan kepada antum, ketika ada media yang menjelek-jelekan Islam, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya kepada media. Media sekarang gampang dibayar. Dibayar untuk memberitakan citra buruk. Ini sudah biasa. Ya. Jangan percaya media. Jangan langsung percaya media, terutama berita tentang Islam. Terutama bicara tentang Islam. Dan berita-berita tentang teroris dan sebagainya itu konspirasi. Antum bisa baca di buku Kezaliman Media Terhadap Umat Islam, karangan seorang mantan wartawan TV One. Jadi cukup objektif. Mantan wartawan TV One ini menulis sebuah buku, judulnya Kezaliman Media Terhadap Umat Islam. Dia keluar dari TV One karena yaitu kondisi media sudah tidak ideal. Beritanya sudah banyak disimpangkan. Maka dia keluar. Ini nama belakangnya Zen gitu. Muhammad Zen atau siapa ya? Saya lupa. Saya punya bukunya. Jadi kezaliman media terhadap umat Islam. Jadi pesannya si Muhammad si penulis ini juga jangan langsung percaya dengan media, terutama tentang pemberitaan Islam. Ya, di sana dipaparkan semua bagaimana cara media memberitakan tentang Islam, termasuk FPI, termasuk kasus-kasus perebutan gereja, itu gereja Yasmin, kasus gereja Yasmin, itu semua dipelintir semua oleh media. Kasus terorisme itu juga semuanya dipelintir oleh media. Jadi sekali lagi jangan langsung percaya pada media yang memberitakan tentang Islam. Ya. Sudah sangat kentara. Ya. Ketika ada seorang yang disangka aktivis Islam, terus kemudian melakukan kejahatan, langsung dibilang teroris. Tapi ketika di Papua, ya, ada gerakan yang menembaki aparat, tapi tidak ada satupun yang menyebut mereka teroris. Tapi ketika yang berjenggot saja, jidatnya hitam, langsung diomong teroris. Ketika di Amerika ada seorang siswa yang membunuh siswanya dengan tembakan, ya enggak? Enggak ada dunia yang ngomong teroris. Ya. Tapi ketika ada orang yang baru disangka bikin bom panci, langsung dikatakan teroris. Dunia mengutuk orang itu teroris. Luar biasa pelecehannya. Ya. Semoga mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang berikutnya adalah tadlil, penyesatan, membuat ajaran-ajaran sesat. Hasilnya kaum muslimin juga sesat. Nah, sudah banyak aliran sesat ini ya. Ada Ahmadiyah, ada Syiah. Syiah ini bikinannya oleh Yahudi, namanya Abdullah bin Saba. Ahmadiyah juga bikinannya Yahudi. Dia utusannya kerajaan Inggris, pendiri Ahmadiyah ini. Jadi memang sengaja mereka membuat aliran sesat. Kemudian yang berikutnya adalah tagrib, westernisasi, pembaratan. Melakukan segala upaya agar umat Islam menerima segala cara-cara barat. Hasilnya kita adalah ikut-ikutan. Nah, ini ada perbandingan antara perang fisik dan Ghazul Fikr. Dari aspek biaya, perang fisik sangat mahal. Ya enggak? Bikin satu roket saja itu sudah habis miliaran. Ya kan? Tapi kalau dengan Ghazul Fikr lebih murah. Adakan
apa namanya, miswood, ya kan? Miswoodnya paling ya bahasa kita dibayar seketewu nih mas gelem ya, murah. Dia disuruh lenggak-lenggok di depan panggung, sudah jadi itu. Senjata yang sangat hebat merusak kita. Ghazul Fikr. Dibandingkan dengan perang fisik, ya mereka butuh biaya mahal. Makanya wanita-wanita ini jadi korban orang-orang kapitalis. Yang dapat untung itu mereka. Ya mbak, ini pesan buat mbak-mbaknya. Jadi orang-orang apa namanya, pemahaman kapitalis itu, pokoknya bagaimana caranya agar mereka bisa menambah pundi-pundi kekayaan mereka dengan cara apapun, termasuk memanfaatkan wanita. Makanya ketika ada miswood itu, yang diuntungkan adalah para pengusaha kosmetik, para pengusaha pakaian dalam, para pengusaha pakaian renang. Mereka untung dengan adanya miswood itu. Panitianya juga untung. Yang dihancurkan adalah wanitanya. Apa yang terjadi dengan wanitanya ini mereka sudah tidak ngurus. Mereka mau dilecehkan kayak, mereka mau diperkosa kayak, mereka nggak ngurus. Dan ini silent. Wanita-wanita yang ikut miswat itu dijadikan pemuas nafsu pemimpin-pemimpin dunia. Silent. Termasuk putra kerajaan Arab Saudi. Ya, jadi yang ikut kontestan miswat itu ternyata untuk memuaskan nafsu para pemimpin dunia. Ini silent. Ya, jadi mereka hanya untuk memuas nafsu saja. Bersyukurlah wahai akhwat yang kalian diberikan hidayah menutup aurat. Subhanallah, ini hidayah yang sangat mahal. Maka bersyukur tidak jadi bahan pelecehan. Ini miswat, salah satu bentuk Ghazul Fikr. Kemudian dari aspek jangkauan, kalau perang fisik hanya terbatas, ya. Misalkan Amerika menyerang Afghanistan, ya yang mendapat dampak paling hanya satu kecamatan lah katakanlah, ya kan, satu kecamatan, satu kabupaten. Tapi kalau Ghazul Fikr, seluruh dunia tahu, sampai ke rumah-rumah, baik di kota maupun di desa, ya enggak? Ya enggak? Jangkauannya sangat luas Ghazul Fikr itu. Biaya murah, jangkauan luas. Kemudian objek. Kalau perang fisik, objek yang diserang itu merasakan. Tapi kalau Ghazul Fikr tidak merasakan. Ini hebatnya. Kadang-kadang kita juga ikut-ikutan. Kadang-kadang kita juga tidak merasakan. Jadi objek yang diserang itu tidak merasa kalau sedang diserang, tapi malah bangga. Wah, dengan pakaian yang mini-mini moderis, mini-mini itu modern, ya. Yang ketok budele lah, kelihatan pahanya lah, ya kan? Modern. Dia tidak merasa kalau sedang dalam eksploitasi, nggak merasa, tapi malah merasa bangga. Wah, modern, ya. Yang pakai jilbab koyo lemper, ya, dadang aku tutup barang, macam-macam loh. Jadi mereka tidak merasa, sajane mereka itu sedang dibodohi, tidak merasakan. Ini objeknya. Terus dari aspek dampak yang ditimbulkan, kalau perang fisik tidak terlalu lama. Buktinya Jepang, kota Hiroshima dan Nagasaki ketika dibom, selang beberapa tahun sudah berdiri lagi kan, ya enggak? Tapi kalau Ghazul Fikr sampai sekarang Jepang belum bisa bangkit dari invasi kebudayaan Barat. Saya contohkan Jepang, apalagi Indonesia.
Ya enggak? Jepang yang dulu punya budaya sopan santun, ya kan, sekarang hidupnya sudah juga ala barat. Kita kaum muslimin juga seperti itu, ya, yang kita punya budaya sendiri, tapi ternyata kita juga kadang-kadang ikut budaya mereka, dan ini sangat lama. Terus kemudian pemulihannya kalau perang fisik tidak terlalu sulit, tapi kalau ghusul fikr, masya Allah, ya nggak? Mengingatkan orang menutup aurat saja sangat susahnya.